Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di seputar info dan untuk subuh ini akan coba saya bahas masalah yang memang selama ini masih viral dan masih ramai, yaitu tentang isu perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil, yang diisukan sampai saat ini, yaitu perselingkuhan dengan seorang eh, artis, ya, majalah panas, yaitu Lisa Mariana atau disebut dengan LM. Masalah kebenaran dan tidaknya, karena disampaikan bahwa di sana sudah mengandung anaknya Mbak Ridwan Kamil, itu yang disampaikan oleh Lisa Mariana. Apakah kebenarannya? Coba kita lihat dulu ini. Gini aja Kang, kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan? Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih, semuanya sudah dibereskan dari dulu. Ya udah, kalau gitu kita tes DNA aja, biar semuanya jelas. Urusan ini kan udah jelas. Tes DNA itu buat apa lagi? Bapaknya juga udah ngaku bukti ada, semuanya terang. Kamu cuma mau bikin ribut. Kalau bener bukan anak Akang, terus kenapa takut tes DNA? Ini bukan soal takut atau nggak takut. Situasinya lagi panas di semua mata lagi lihat ke saya. Jadi kita tenangin dulu biar semuanya reda. Nanti kalau waktunya tepat kita ketemu dan selesaikan baik-baik. Pokoknya gini Kang, kalau duitnya nggak masuk minggu ini, ya maaf aja, aku bakal spill satu-satu buktinya tiap hari. Ini udah pemerasan namanya. Kamu main ancam, main tekan, ini nggak bener. Ih, masa bodoh lah. Ya, itu sebuah rekaman yang bocor. Tetapi sekali lagi, apakah ini benar suaranya Pak Ridwan Kamil dan Lisa Mariana? Kenapa saya katakan demikian? Karena sekarang ini era digital, teknologi begitu canggih, ya. Editan-editan itu bisa saja dilakukan yang suaranya persis. Tapi kalau memang kita lihat barusan dengar, memang suaranya suara persis mirip dengan Ridwan Kamil, ya. Nah, tapi sekali lagi, ini kan belum bisa dijadikan sebagai patokan bahwa ini adalah sebuah kebenaran, ya. Tapi begini, kalaupun misalkan ini adalah sebuah kebenaran dan itu adalah apa namanya, rekaman benar, tapi cuman gini, saya cuma meragukan aja bahwa ini rekaman ini benar apa tidak. Kenapa? Ridwan Kamil itu kan seorang yang ahli IT, ya, jago lah, IT digitalnya jago banget ya. Saya kira juga ini kalau kata dilihat kan bahwa nanti sajalah untuk tes DNA katanya. Karena sekarang mata lagi memandang kepada saya, kata Pak Ridwan Kamil. Nanti kalau sudah reda, katanya nanti apa namanya, baru kita selesaikan baik-baik. Sekelas Ridwan Kamil, saya kira tidak akan melakukan ini. Kalau kita lihat bahwa ini sekarang lagi mata lagi memandang saya, berarti ini pembicaraan ini betul-betul setelah uh, lagi ramai viral. Dan saya yakin Pak Ridwan Kamil tidak akan melakukan kontak by phone. Saya yakin karena dia kan tahu persis bahwa pembicaraan dia pasti akan direkam, akan disadap dan lain sebagainya untuk menghindari apa namanya, penyebaran-penyebaran isu lagi. Dan saya sedikit meyakini bahwa ini sepertinya editan. Ya ini baru pikiran saya, ya. Karena tidak mungkin itu dilakukan oleh Ridwan Kamil by phone, ya, by phone. Ya itu sangat bahaya sekali untuk seorang yang memang sedang lagi diisukan dan ramai, kemudian dia by phone, itu sangat-sangat, jangan by phone, chat aja kan itu bisa bahaya kan gitu. Jadi kemungkinan ini kayaknya sepertinya ya editan. Tapi ya terlepas dari situ, bahwa isu yang lagi ramai ini, bahwa intinya memang satu poin yang memang saya pegang adalah bahwa pernah terjadi pertemuan satu kali. Nah itu sebenarnya yang dipegang. Pernah terjadi pertemuan satu kali. Pertemuan satu kali eh, itu kan yang namanya pertemuan satu kali itu tidak bisa ditentukan waktunya. Pertemuan itu bisa hanya cuma 10 menit, bisa saja 1 jam, bisa saja 10 jam, bisa saja 1 hari, ya. Pertemuan namanya juga satu kali pertemuan. Nah,
Satu kali pertemuan itu mengandung makna yang bisa jadi tanda tanya di situ, ya. Kita yang jelas itu jadi poinnya bahwa mereka pernah bertemu, gitu loh. Nah, kalau kita lihat daripada statusnya mereka, katanya Lisa Marina punya suami. Ya kalau Pak Ridwan Kamil sudah jelas. Permasalahannya pertemuan. Ini kan yang ditemui ini kan bukan wanita biasa. Ya kalau lagi dari segi penampilannya sudah jelaslah wanita yang, dari segi penampilan ya tahu sendiri cantik, seksi dan lain sebagainya lah ya. Kalau dibilang laki-laki mana yang tidak akan tertarik dengan Lisa Mariana. Ya artinya pertemuan seorang laki-laki dan seorang wanita yang, super cantik, katanya, model majalah hot katanya seperti itu. Nah ini kan jadi pertanyaan, kalau pertemuannya misalkan kalau wanitanya biasa-biasa saja misalkan ya, tidak terlalu cantik atau biasa saja tidak cantik mungkin itu tidak akan menjadikan, apa namanya, permasalahan. Ya itulah permasalahannya karena bertemunya dengan seorang wanita yang cantik. Poinnya itu, adalah satu kali pertemuan. Nah, satu kali pertemuan inilah yang akan menjadikan, bahwa meyakini bahwa mereka pernah bersatu. Maksudnya begini, mereka pernah bertemu gitu loh, seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa permasalahan ini memang, eee, menjadikan, refleks ke belakang. Saya tidak menghubung-hubungkan antara Pilgub DKI dulu ya. Saya bisa mengatakan ada isu-isu lah menyebar. Kenapa waktu itu Pak Ridwan Kamil kalah di Pilgub DKI? Ada yang bilang, inilah sebenarnya sumbernya. Dulu sempat Pak Ridwan Kamil waktu Pilgub DKI itu mau mengajukan banding ke MK ya. Nah, tetapi di stop, nggak usah, udah terima aja. Karena isu ini sempat muncul katanya ya, isu ini sempat masuk ke kubunya tim Ridwan Kamil. Nah, bisa dibayangkan andai kan pada saat itu Ridwan Kamil jadi gubernur DKI, wah udah bahaya sekali kalau ini muncul ya. Pada saat jadi gubernur DKI kemudian isu ini muncul sudah akan sangat-sangat berbahaya. Nah, dulu sempat isukan, inilah sebenarnya yang mengakibatkan waktu itu Pak Ridwan Kamil dan, wakilnya tidak melanjutkan banding ke MK itu, seperti itu. Ya, ini terlepas benar apa tidaknya selagi ini hanya sebuah isu, seperti itu. Yang jelas, bahwa ini menjadikan ramai, eee, kita tunggu saja, kelanjutannya. Tapi dari pembicaraan bocor tadi, unsur pemerasan kalau misalkan benar ya, ada unsur pemerasan di sana. Sebenarnya kalau ada unsur pemerasan itu sudah masuk pasal, ya, sudah bisa dilaporkan itu ada pemerasan seperti itu. 2,5 miliar ya cukup besar. Tes DNA kalau memang benar ya sebenarnya kalau tidak salah tinggal laksanakan saja. Jadi, kembali lagi ke masalah yang tadi pembicaraan yang bocor, kemungkinan ini adalah sebuah editan. Kemungkinan ya, sekali lagi kemungkinan. Karena ada hal-hal yang janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.